Breaking news, alhamdulillah berita terbaik untuk hari ini. Erick Thohir pastikan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders calon pemain baru Timnas Indonesia. Pelatih Australia mulai kirim perang urat syaraf. Timnas Indonesia wajib waspada total karena mereka sedang lapar poin. Erick Thohir soroti performa pemain Timnas Indonesia kedodoran di babak 2 usai tahan imbang Arab Saudi. Mekanisme rumit Sintayong saat pemain Timnas Indonesia alami cedera dan harus ada laporan jelasnya. Ada Timnas Indonesia, ini kata Presiden FIFA Gianni Infantino soal matchday 1 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kejutan dan membanggakan, semoga segera cepat selesai proses naturalisasinya. Bangganya Maes Hilgers selangkah lagi bisa bela Timnas Indonesia dan bergabung dengan Bang JDKK. Calon bintang Timnas Indonesia terbaru, kata Eliano Reijnders, adik dari pemain Timnas Belanda, setelah putuskan bela Timnas Indonesia. PSSI akhirnya jujur soal alasan Maarten Paes tiba-tiba bisa debut di Timnas Indonesia saat lawan Arab Saudi. Efek menganggur 3 bulan, jatah starter Marcelino Ferdinand diserobot Witan Sulaiman. Erick Thohir ikut beri pujian selangit untuk debut Maarten Paes. Dia memang pemain yang dibutuhkan Timnas Indonesia di sektor belakang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Breaking news, alhamdulillah berita terbaik untuk hari ini. Erick Thohir pastikan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders calon pemain baru Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini mengungkapkan bahwa Maes Hilgers dan Eliano Reijnders akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Kepastian ini disampaikan Erick melalui akun Instagramnya pada Jumat 6 September 2024. Erick Thohir telah bertemu langsung dengan kedua pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut dan melakukan jabat tangan sebagai tanda kesepakatan mereka untuk membela Timnas Indonesia. Sebelumnya, kabar mengenai kemungkinan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders memperkuat Timnas Indonesia sudah mulai beredar. Kedua pemain tersebut dilaporkan sudah tiba di Jakarta untuk bertemu dengan Erick Thohir. Setelah pertemuan dan makan malam bersama, Erick memastikan bahwa mereka akan menambah kekuatan Timnas Indonesia. Banyak wartawan yang menanyakan tentang Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, kata Erick. Kami sudah makan malam bareng dan berjabat tangan. Selanjutnya, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders akan menjalani proses administrasi untuk menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI yang diperkirakan akan memakan waktu. Namun, PSSI berupaya agar kedua pemain ini sudah bisa bermain untuk Timnas pada bulan Oktober 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Bahrain dan Cina pada tanggal 10 dan 15 Oktober 2024. Mereka juga akan menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta.
Mes Hilgers yang sebelumnya merupakan target Shin Tae-yong sempat menolak tawaran bergabung dengan timnas Indonesia karena ingin fokus membela timnas Belanda. Ia bermain sebagai bek sayap untuk FC Twente. Di sisi lain, Eliano Reijnders yang berposisi sebagai gelandang kini memperkuat PEC Zwolle. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and there's... Pelatih Australia mulai kirim perang urat syaraf, timnas Indonesia wajib waspada total karena mereka sedang lapar poin. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, berjanji bisa membawa hasil positif saat melawan timnas Indonesia. Australia secara mengejutkan harus tumbang saat berhadapan dengan Bahrain pada putaran kedua kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Bermain di kandang dan terus mendominasi, mereka justru kecolongan jelang akhir laga. Pertahanan kokoh Bahrain sukses membuat lini serang Socceroos frustasi dan berujung kartu merah untuk pemain mereka. Melawan Indonesia pada 10 September mendatang, kemenangan jadi misi utama demi menjaga kans ke Piala Dunia. Pelatih berusia 63 tahun ini juga memberikan apresiasi kepada Bahrain. Menurutnya, tim lawan memiliki permainan yang solid meski punya waktu yang pendek dalam mempersiapkan tim. Hasil ini sebenarnya cukup mengejutkan karena Socceroos harus tumbang di kandang. Saya pikir kami harus memberikan kredit penuh kepada Bahrain. Mereka mempersiapkan diri dengan sangat baik setelah berada di sini selama 10 hari. Mereka sudah siap menghadapi kami, lanjutnya. Arnold menilai bahwa mereka sebenarnya kurang beruntung. Tampil mendominasi beberapa peluang emas gagal mereka selesaikan dengan baik. Hal ini yang jadi evaluasi timnya untuk menatap laga selanjutnya. Itu adalah salah satu hari kami tidak membuang peluang kami. Kami pergi ke sana untuk melakukan yang terbaik. Jelas itu tidak berhasil bagi kami, tetapi hal-hal semacam itu terjadi dalam sepak bola dan Anda harus pulih dan melupakannya, ujarnya. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with Erick Thohir soroti performa pemain timnas Indonesia kedodoran di babak 2 usai tahan imbang Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyoroti performa timnas Indonesia seusai menahan imbang Arab Saudi. Ia menyinggung soal stamina pemain. Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada laga perdana Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat 6/9/2024 dini hari. Skuad Garuda memang menunjukkan permainan yang bagus saat memulai pertandingan. Akan tetapi, tim asuhan Shin Tae-yong yang sempat memimpin pada menit ke-19 Ragnar Orotmangoen. Namun, timnas Indonesia kebobolan jelang pertandingan berakhir pada menit ketiga. Dengan hasil ini, tim Merah Putih menahan imbang Arab Saudi hingga pertandingan berakhir. Tim Merah Putih memang menahan imbang tim berjulukan The Green Falcon tersebut. Namun, Erick Thohir menyoroti performa pemain timnas Indonesia. Menurutnya, pada babak kedua Jay Itzes dan kawan-kawan terlihat staminanya menurun dan ini tentu menjadi catatan tersendiri. Saya rasa babak pertama kita bermain sangat baik, cuman kecolongan di ujung. Babak kedua kita lihat stamina kita mulai menurun, ujar Erick Thohir.
Pria nomor 1 di PSSI ini mengatakan bahwa memang ada beberapa pemain yang staminanya kurang. Ini terlihat dalam babak kedua dan mereka terlihat kelelahan. Menurutnya, ini terjadi karena pemain ini jarang diturunkan di klub masing-masing sehingga staminanya kurang. Ini yang saya rasa kenapa saya bilang di liga itu kita mengharapkan pemain timnas main, kata Erick Thohir. Bahkan tim nasional yang kami bentuk sekarang itu memperhatikan pemain-pemain di luar negeri itu bermain atau tidak, ucapnya. Memang ada beberapa pemain yang memang belum dimainkan di klubnya. Seperti Ragnar Oratmangoen dalam kurung FCV Dender, Marcelino Ferdinand dalam kurung Oxford United, Tom Haye dalam kurung belum punya klub. Mekanisme rumit Shin Tae-yong saat pemain timnas Indonesia alami cedera dan harus ada laporan jelasnya. Shin Tae-yong sudah menemukan formulasi khusus saat ada pemainnya yang tumbang. Pencegahan selalu dilakukan salah satunya dengan membawa dokter berpengalaman dan sudah lama berkarir di sepak bola yakni Choi Ju-yang. Menariknya, selalu ada dokter tim yang melakukan pengawasan saat skuad Garuda mulai menjalani pemusatan latihan. Di Indonesia, dokter mengikuti tim sejak pemusatan latihan hingga selesai, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Dokter yang bersama tim selalu ditempatkan 1 orang per tim. Sedangkan di Korea, dokter hanya bisa datang saat pertandingan karena mereka memiliki pekerjaan lain. Namun di Indonesia, dokter sudah ditempatkan sejak awal pemusatan latihan. Dokter tim akan langsung mengirim laporan kepada pelatih. Di antaranya terkait proses pemulihan dan bagaimana strategi yang akan diambil. Nantinya pelatih fisik, dokter tim, dan fisioterapis akan mengambil keputusan yang dirasa paling tepat. Jika ada yang cedera, dokter tim kami akan melaporkan lebih dulu, lalu kami memutuskan bagaimana proses rehabilitasi. Kami menyusun program rehabilitas dengan melibatkan pelatih fisik, dokter tim, dan fisioterapis, lalu membaginya dalam beberapa tahap, ujarnya. Pelatih berusia 53 tahun ini ingin semua pemain yang ada di tim dalam kondisi bugar. Saat ada yang cedera, maka dia memilih untuk menyimpan pemain tersebut daripada mengambil resiko. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terburuk dan sang pemain absen lebih panjang. Bagi saya saat ada pemain cedera, saya tidak akan memaksakan bermain. Saya tidak akan memainkan sampai benar-benar pulih, sampai kondisinya kembali seperti semula. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Ada timnas Indonesia, ini kata Presiden FIFA Gianni Infantino soal matchday 1 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden FIFA Gianni Infantino soal matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memainkan 9 pertandingan pada matchday pertama. Di antaranya ada timnas Indonesia yang tergabung di dalam grup C. Gianni Infantino mengunggah foto pemain dari tim yang berlaga serta hasil akhir dari 9 pertandingan. Untuk timnas Indonesia, foto Nathan Chu Aon lah yang diunggah.
Gianni Infantino juga menyematkan bendera timnas Indonesia dengan 17 bendera negara lain dalam keterangannya. Ia mengakui ada beberapa laga hebat di matchday pertama. Ada beberapa pertandingan hebat yang membuka babak ketiga kualifikasi Asia untuk Piala Dunia FIFA terbesar yang pernah ada pada tahun 2026, tulis Infantino. Ia juga mendoakan semua tim yang berlaga. Semoga sukses untuk semua tim, semoga Anda memainkan sepak bola terbaik, menghibur penggemar, dan menginspirasi generasi berikutnya di seluruh benua dan dunia, tulisnya. Khususnya buat timnas Indonesia, saya apresiasi usaha kerja kerasnya selama ini. Kejutan dan membanggakan, semoga segera cepat selesai proses naturalisasinya. Bangganya Mas Hilgers selangkah lagi bisa bela timnas Indonesia dan bergabung dengan Bang JDKK. Mas Hilgers menjadi nama terbaru yang akan segera berseragam timnas Indonesia. Selain Mas, ada Eliano Reijnders yang segera menjalani proses menjadi WNI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan 2 nama tersebut pada Jumat dalam kurung 6/9. Hal ini sesuai dengan bocoran Shin Tae-yong bahwa ada 2 nama baru yang segera membela skuad Garuda. Mas Hilgers menjelaskan dia akhirnya memutuskan untuk bersedia membela timnas Indonesia. Bahkan dia sangat bangga dengan keputusan yang akhirnya diambil ini. Ya, aku akan memilih bermain untuk Indonesia. Lebih tepatnya, aku sudah memutuskan. Aku sangat bangga saat ini, kata Mas Hilgers dilansir bolasport.com dari kanal YouTube FC Twente. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini mengakui bahwa darah Indonesia cukup kental mengalir dalam dirinya. Mereka bahkan sudah menunggu Mas untuk mengambil keputusan ini. Aku sulit menjelaskannya, tetapi aku dibesarkan dengan pengaruh budaya Indonesia dan makanannya. Keluargaku orang Indonesia. Tentu saja, aku juga punya keluarga orang Belanda. Aku berasal dari Amersfoort dan di sana keluarga Indonesiaku tinggal. Seluruh keluargaku sudah menunggu momen ini. Aku juga begitu. Sekarang hal itu akhirnya terjadi, ujarnya. Mas mengakui bahwa butuh waktu agar dia bisa memilih Indonesia. Pasalnya beberapa waktu lalu dia cukup sibuk untuk meniti karir bersama Twente. Hal ini membuat dia tidak fokus terkait keputusan bergabung ke timnas Indonesia. Sangat menyenangkan. Sudah lama aku ingin melakukan hal ini, tetapi keadaannya tidak memungkinkan. Aku sangat sibuk dengan Twente. Jadi, aku tidak terlalu memikirkan timnas, ujarnya. Saat ini sudah waktunya memastikan ke timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Calon bintang timnas Indonesia terbaru, kata Eliano Reijnders, adik dari pemain timnas Belanda, setelah putuskan bela timnas Indonesia. Adik pemain timnas Belanda Tijani Reijnders yakni Eliano Reijnders disinyalir memutuskan membela timnas Indonesia. Kemungkinan besar Eliano Reijnders membela timnas Indonesia setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengunggah foto di Instagram. Unggahan foto itu adalah Eliano Reijnders bersalaman dengan Erick Thohir. Foto tersebut juga diunggah di Instagram pribadi Eliano Reijnders @Eliano. Pada Jumat dalam kurung 6 September 2024 malam, ia mengungkapkan sebuah kehormatan besar
dengan menyematkan bendera Indonesia. Kehormatan besar, tulis Eliano Reijnders. Pemain 23 tahun itu bermain untuk klub kasta teratas Liga Belanda, PEC Zwolle. PEC Zwolle pun memberikan respon terkait pemainnya yang akan membela timnas Indonesia. Panggilan khusus untuk Eli, tulis PEC Zwolle dengan membubuhkan bendera Indonesia. Eliano Reijnders bermain sebagai bek kanan. Ia sudah mencatatkan 4 laga di Eredivisie yang baru berjalan 4 pekan. Eliano sudah mencatatkan 279 menit bermain sejauh musim ini berjalan. Sementara Eliano akan membela timnas Indonesia, sang kakak yakni Tijjani Reijnders membela timnas Belanda. Tijjani Reijnders adalah pemain inti tim besutan Ronald Koeman. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, 'cause I don't. PSSI akhirnya jujur soal alasan Maarten Paes tiba-tiba bisa debut di timnas Indonesia saat lawan Arab Saudi. Ex-co PSSI Arya Sinulinga akhirnya kembali buka suara terkait kesuksesan debut Maarten Paes di timnas Indonesia. Paes bermain solid saat timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski jadi laga debut, dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang dari lini serang Green Falcons. Salah satunya tendangan penalti Salem Aldausari sukses dibaca Paes dan membuat Indonesia akhirnya bisa membawa pulang 1 poin. Kabar terkait tersedianya Paes cukup menjadi sorotan karena sempat direncanakan tampil saat laga melawan Australia. Arya Sinulinga menjelaskan PSSI memang berusaha maksimal agar Maarten Paes bisa segera debut. Mereka juga sudah ke FIFA dan AFC agar kiper FC Dallas bisa bermain. Dalam daftar pemain yang dikirim untuk laga melawan Arab Saudi ada nama Paes. Proses ini sudah dilakukan lama sebelum melawan Green Falcons. Kita sudah kirim surat lama. Memang betul secara regulasi seharusnya 1 bulan, tapi kita sudah kirim surat ke mereka. Sudah cantumkan nama Maarten Paes, kemudian surat sudah kita kirimkan, kata Arya Sinulinga. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga melakukan pendekatan yang intens. Tujuannya agar Paes bisa dimainkan oleh Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia. Proses ini berjalan lancar dan akhirnya Paes bisa dimainkan. Pak Erick kerja terus dan lakukan pendekatan meyakinkan dalam kurung mereka lanjutnya. Arya mengakui bahwa normalnya waktu yang dibutuhkan adalah 1 bulan. Namun proses yang dilewati di FIFA dan AFC cukup berbeda dalam pendaftaran pemain. Setelah lolos di FIFA, pihak AFC kemudian paham dengan situasi ini, akhirnya Paes bisa masuk daftar pemain untuk melawan Arab Saudi. Karena sebenarnya FIFA bisa lebih pendek waktunya untuk didaftarkan. Kalau AFC punya aturan sendiri, tetapi AFC ternyata bisa terima. Kemudian Maarten Paes bisa main dalam kurung untuk melawan Arab Saudi, tukasnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me. Efek menganggur 3 bulan, jatah starter Marcelino Ferdinand diserobot Witan Sulaiman. Marcelino Ferdinand belum sepenuhnya fit untuk bermain sejak menit awal, sehingga Witan Sulaiman mendapatkan posisi starter saat menghadapi Arab Saudi.
Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, melakukan penyesuaian di lini tengah karena kondisi Marcelino di level klub. Pelatih asal Korea Selatan ini menunjukkan kebijaksanaannya ketika timnas Indonesia meraih hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi pada laga pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Jumat, 6 September 2024. Shin Tae-yong memilih formasi 5-4-1 dengan hanya 2 pemain jebolan Liga 1 yang tampil sebagai starter, yaitu Rizky Ridho di lini belakang dan Witan Sulaiman sebagai winger. Penempatan Witan sebagai starter sedikit mengejutkan karena dalam beberapa bulan terakhir, Marcelino Ferdinand adalah pilihan utama di lini tengah. Wonderkid berusia 19 tahun ini selalu memulai pertandingan sejak laga uji coba melawan Libya pada Januari dan melanjutkannya dengan 9 pertandingan berturut-turut di Piala Asia 2023 serta kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, sejak pertandingan terakhir melawan Filipina pada 11 Juni, Marcelino mengalami periode istirahat yang panjang. Ia tidak memiliki klub setelah KMS Kadeinze tidak memperpanjang kontraknya pada Juli dan baru bergabung dengan Oxford United pada akhir Agustus. Dengan hanya berlatih kurang dari 2 pekan bersama Oxford dan belum bermain, kondisinya jauh dari optimal saat pertandingan melawan Arab Saudi. Sementara itu, Witan Sulaiman yang telah tampil dalam 3 pertandingan bersama Persija musim ini berada dalam kondisi fisik yang lebih baik dan menggantikan posisi Marcelino. Selama pertandingan, Marcelino terlihat kurang tajam dan tidak memberikan pressing yang efektif saat pemain Arab Saudi melakukan tembakan jarak jauh yang untungnya berhasil ditepis oleh Maarten Paes. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Erick Thohir ikut beri pujian selangit untuk debut Maarten Paes. Dia memang pemain yang dibutuhkan timnas Indonesia di sektor belakang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memuji kemampuan Maarten Paes yang tampil gemilang dalam laga debutnya bersama timnas Indonesia. Maarten Paes berhasil meraih catatan manis dalam laga debutnya kontra Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper FC Dallas itu mampu melakukan sejumlah penyelamatan gemilang pada laga yang berkesudahan 1-1 di King Abdullah Stadium Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Meski sempat melakukan blunder, namun kiper baru timnas Indonesia itu menebus kesalahannya dengan melakukan penyelamatan gemilang dalam menepis tendangan penalti Arab Saudi di babak kedua. Melihat kemampuan luar biasa yang ditunjukkan Maarten Paes membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir memuji setinggi langit penampilan kiper debutan tersebut. Erick Thohir menyebut jika Maarten Paes merupakan pemain yang dibutuhkan timnas Indonesia sebagai penyeimbang di lini pertahanan. Saya tidak bisa memuji individu, tetapi kenyataannya memang Maarten Paes walaupun dia ada blunder, tetapi dia selamatkan penalti. Terus ada 2 tembakan yang bisa diselamatkan, ujar Erick Thohir di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Jumat 6/9/2024. Jadi Maarten Paes, saya rasa adalah pemain yang memang dibutuhkan untuk sebuah stabilitas tim, tambahnya. Mantan Presiden Inter Milan itu menjelaskan jika pertahanan timnas Indonesia harus memperkuat lini pertahanan mengingat lawan yang dihadapi pada putaran ketiga adalah tim-tim berperingkat 50 FIFA. Apalagi para tim yang dihadapi timnas Indonesia dikenal memiliki striker yang haus gol di setiap pertandingan. Terutama memang kalau sudah tingkat tim yang dilawan di bawah 50 (ranking FIFA, jelas Erick Thohir.
Pasti memiliki striker yang haus gol, jadi pertahanan kita harus tambah kuat, tutupnya. Penampilan gemilang Maarten Paes di bawah mistar gawang mampu mempertahankan hasil imbang yang diraih timnas Indonesia atas Arab Saudi. Hasil itu membuat skuad asuhan Shin Tae-yong meraih 1 poin penting pada laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terima kasih Paes, kamu sungguh pahlawan buat penggemar timnas.